semua, kita bertemu lagi dalam ibadah raya yang kita jalankan secara online. Apa kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Dan saya juga sangat merindukan kalian. Kita mau berkumpul bersama keluarga kita pada saat ini untuk menghormati Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini bersama-sama. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal
kemurahan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Engkau Tuhan sepanjang PKPB ini Tuhan. Dan kami mau terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan penjagaan dan perlindungan. Dan kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk damai sejahtera, untuk sukacita-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang saat ini bersama-sama dapat untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, sekali lagi saya Pastor Ramlan daripada Pelayanan Orang Asli di Dengkel. Terima kasih kepada Pastor Joseph yang sudah mengundang saya untuk berkongsi firman Tuhan. Jadi salam kenal dan salam sejahtera buat semua kita yang ada hari ini. Selamat beribadah. Kembali saya mau kongsikan segala kebaikan daripada firman Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini apa yang kita lalui adalah sesuatu hal yang sangat menakjubkan dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mau setiap kita semua fokuskan kita kepada firman Tuhan hari ini. Mari saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Haleluya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di sorga Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur karena kami dapat kembali dalam ibadah bersama-sama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya apa yang kita alami hari ini adalah suatu hari-hari yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan kebaikan firman Tuhan yang diambil daripada kitab Injil Yohanes. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-16. Kita buka dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita teruskan ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat pembacaan firman Tuhan ini, seperti ayat yang sebelum ini di bab yang ke-15 ini menceritakan tentang pohon anggur yang benar. Saya percaya saudara juga mengetahui apa isi firman Tuhan ini. Tetapi hari ini saya mengungsikan sesuatu hal kebaikan dari sisi yang mungkin saudara tidak pernah terfikirkan, bahwa ada hal yang sangat penting yang Tuhan sedang kerjakan buat saya dan saudara, yang saudara saat ini mendengarkan dari teks ataupun daripada konteks firman Tuhan ini. Saya mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes bab 15 mengenai pohon anggur ini, ianya berkenaan dengan suatu hubungan di antara Tuhan dan manusia, yaitu di mana Yesus menganggap bahwa dia adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, saudara, di sini berbicara tentang hubungan, itu pasti adanya bukan hanya ke satu arah, tetapi ianya berbalik tentang dua arah. Apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga, itulah yang akan kita alami dan itulah juga yang akan kita kerjakan hari ini dan selagi masih kesempatan yang Tuhan berikan. Baik, di ayat yang ke-16 ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Nah,
Dari ayat 16 ini saya menemukan satu topik yang mana saya menuliskan tentang hidup ini adalah tujuan Tuhan. Jadi hidup saudara dan saya itu adalah tujuan Tuhan, ada tujuan Tuhan. Dan mari saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat dengan lebih dalam lagi apa tujuan Tuhan buat hidup kita hari ini. Nah, untuk memahami tujuan Tuhan, perkara yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita ini bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Banyak dalam hal ini kita melihat bahwa ianya suatu kebiasaan ataupun sesuatu hal yang biasa bagi kita, tetapi saya memandang ini sesuatu yang sangat luar biasa. Melihat kekurangan diri itu akan membuat kita akan menilai kembali kenapa Tuhan pilih kita. Hari-hari ini apa yang kita sedang lalui, hari-hari ini apa yang sedang kita kerjakan, hari-hari ini di manakah kita ditempatkan. Nah, di sanalah akan kita lihat kembali di dalam firman Tuhan ini bahwa kita harus menyadari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Nah, saya menuliskan bahwa dalam kehidupan ini ada bahagian-bahagian yang harus kita sadari. Kenapa Tuhan pilih kita di dalam keluarga ini? Kenapa Tuhan pilih kita dalam pekerjaan ini? Kenapa Tuhan pilih dalam pelayanan ini? Kita harus tanyakan itu dalam kepribadian kita. Kenapa Tuhan memilih kita untuk menjadi pelayan? Kenapa Tuhan memilih kita dalam pekerjaan ini? Itu semua pertanyaan yang boleh kita perhatikan dan nilaikan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah di mana ketika hubungan kita dengan Tuhan itu semakin baik dan semakin erat dan semakin maju, kita harus menyadari bukan kita yang memilih dia, tetapi terlebih dahulu dialah yang memilih kita. Kita harus menyadari itu dan kita harus tahu bahwa itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah memilih kita itu pasti ada agenda Tuhan. Saya percaya saudara mungkin sudah menemukan agenda Tuhan dalam kehidupan saudara. Seperti saya sendiri. Saya tidak menyadari ataupun saya tidak pernah terfikirkan bahwa saya akan menjadi seorang pembicara bagi kemuliaan Tuhan. Saya sendiri ada rancangan, saya sendiri ada pilihan. Karena prinsip saya adalah saya memegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hidup ini adalah suatu pilihan. Namun tujuan yang lebih benar yang harus saya sadari dalam kehidupan saya adalah saya harus mengutamakan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, dari ini apabila kita mulai menyadari bahwa hidup kita ini ada tujuannya Tuhan, perkara yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus utamakan tujuan Tuhan terlebih dahulu, bukan utamakan tujuan hidup kita. Orang yang mengutamakan tujuan Tuhan akan mengalami sesuatu hal yang tidak pernah dia terfikirkan dalam kehidupan dia. Seperti mana contoh seperti Yusuf, dia tidak pernah terfikirkan melalui mimpi-mimpinya itu dia akan berada di atas abang-abangnya ataupun juga ayahnya. Dia tidak pernah terfikirkan itu. Mungkin di hatinya mungkin hanya tertanya-tanya apa yang berlaku. Mungkin hari ini juga kita semua. Mari saya mendorong kita semua di hari-hari seperti ini, mari kita utamakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuan Tuhan, supaya kita ini berfokus kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama saudara. Nah, di ayat ini menceritakan bukan hanya tentang pilihan, tetapi Tuhan menyatakan, kita kembali kepada firman Tuhan ini mengatakan, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan menetapkan kita semua, entah itu di dalam pekerjaan kita hari ini, entah itu di dalam keluarga kita,
entah itu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu suatu tanggung jawab yang besar. Mungkin selama ini tanggung jawab itu belum kita sandang ataupun kita pegang, tetapi tanggung jawab itu sudah Tuhan percayakan. Saudara, saya mau mendorong saudara hari ini untuk kita kembali kepada apa tujuan Tuhan. Saudara dan saya harus mengakui bahwa apabila Tuhan yang menetapkan, tidak ada boleh sesiapapun yang akan menggoncangkan ataupun yang menolak semua itu. Berbalik kepada firman Tuhan. Cerita dalam Alkitab mengenai tokoh-tokoh Alkitab, sepertinya salah satunya tokoh terbesar adalah Musa. Dia pernah menolak Tuhan. Dia pernah berkata kepada Tuhan ketika Tuhan bicara sebelum Tuhan pakai untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan dia mengatakan kenapa dia yang diutus. Dan dia mulai memberikan alasan. Dia tidak petah untuk berbicara dan sebagainya. Tetapi itu adalah suatu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan dia untuk menjadi pemimpin yang akan melakukan mukjizat yang terbesar pada waktu itu. Yaitu salah satunya adalah membelah Lautan Merah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika itu juga Musa, dia mulai berkata kepada Tuhan, kenapa saya tidak boleh berbicara dengan lancar dan sebagainya. Tetapi Tuhan tetap menetapkan dia. Begitu juga saudara dan saya hari ini. Percayalah, Tuhan menetapkan kita bukan sembarangan. Tuhan menetapkan kita dimanapun kita berada hari ini, itu bukan secara kebetulan. Percayalah bersama dengan saya bahwa itu adalah suatu rencana Tuhan. Saya percaya seorang mungkin katakan rencana Tuhan itu tidak terselami. Ya, itu memang benar. Tetapi percayalah rencana Tuhan itu bukan mendatangkan kejahatan, tetapi mendatangkan segala kebaikan. Seperti mana firman Tuhan menguatkan kita dalam Yeremia bab 11 ayat 29 tentang rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan penuh harapan yang penuh gemilang. Seperti juga dalam Roma bab 8 ayat 28 mengatakan Tuhan bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Nah, seperti itu juga saudara. Saudara harus percaya, saya harus percaya bahwa apapun ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus akui itu. Ketetapan Tuhan adalah ketetapan yang terbaik buat kita. Nah, itu yang kedua saudara. Nah, dan yang ketiga firman Tuhan kalau kita berbalik di sini mengatakan ia bukan hanya menetapkan, tetapi dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, kembali kepada konteks firman Tuhan ini. Tuhan menganggap kita adalah sebagai rantingnya. Kita sudah memahami tentang tujuan hidup kita ataupun tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita sudah memahami bahwa Tuhanlah yang menetapkan kita dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa, Tuhan menetapkan supaya kita pergi itu adalah kata kerja, supaya kita bertindak. Kita pergi untuk apa saudara? Apakah tugasan sebagai ranting yang dianggap Tuhan? Ranting itu adalah tugasannya untuk apa saudara? Berbuah. Seperti hari ini, apakah artinya berbuah bagi Tuhan? Nah, saya menuliskan ini saudara, bahwa apa yang harus kita lakukan adalah buah yang kita hasilkan itu adalah suatu buah yang mulia. Seperti mana sifatnya Tuhan adalah sifat yang mulia. Kita harus menghasilkan buah yang mulia, bukan menghasilkan buah yang menentang apa yang Tuhan sangat bencikan. Buah yang mulia, buah yang memuliakan Dia. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi kita. Nah, di sini Tuhan mendorong kita semua untuk berbuah bagi Dia. Mungkin saudara katakan, berbuah itu bagaimana? Saya boleh katakan begini. Di manakah saudara ditetapkan hari ini? Entah itu dalam pekerjaan, mungkin
Saudara masih ingat bahwa dalam kehidupan kita ini ada 7 bidang yang akan disediakan buat kita semua. Entah kita itu dalam politik, entah itu kita ada di dalam entertainment, mungkin kita itu di dalam perguruan, masyarakat, gereja, sains atau sebagainya. Dimanapun kita hari ini, ingatlah bahwa bukan kehendak kita ke arah sana. Meskipun kita katakan itu usaha saya, tidak salah kamu katakan usaha kamu, tetapi yang lebih penting bahwa percayalah bahwa di mana kita ditetapkan untuk kita pergi berbuah, pasti Tuhan mau kita itu berbuah baginya, memuliakannya. Ingatkah saudara bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Dia, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, dimanapun hari ini, mari kita berbuah bagi Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Itu artinya bukan hanya kita memahami tujuan hidup kita, bukan hanya kita memahami bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kita berbuah bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Mungkin saudara hari ini dalam bidang pekerjaan, muliakan Tuhan melalui pekerjaan saudara. Bagaimana caranya? Caranya adalah, konsepnya adalah terarah kepada menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan kita. Mungkin saudara hari ini mengatakan, wah, saya memiliki harta yang banyak, saya memiliki keselesaan yang banyak. Muliakan apa yang saudara ada hari ini. Mungkin keselesaan, kekayaan itu menyenangkan saudara. Mari kita menyenangkan orang lain. Salah satunya adalah kita harus membantu. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang tidak kekurangan. Nah, pikirkan orang-orang yang kekurangan. Di sanalah kita harus memuliakan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengatakan pergi, hasilkan buah. Buah kita itu bagaimana? Dan ingat, bukan hanya buah yang ada sedikit, tetapi buah yang banyak dan tetap. Tetap itu bagaimana saudara? Tetap itu berbicara tentang buah yang akan kita hasilkan itu adalah buah yang tetap. Bukan hanya dilakukan oleh karena dorongan hari ini, esok kita tidak lakukan. Bukan. Tetap itu berbicara tentang penerusan yang akan kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Maksudnya kita ini berfungsi bagi Tuhan. Berbuah bagi Tuhan maksudnya berfungsi bagi Tuhan itu tetap secara terus menerus selagi masih ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, 3 hal ini saudara, itulah tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan saya percaya saudara bahwa hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan percayalah, hidup saudara dan saya ada tujuan Tuhan. Jangan kita dihanyutkan dengan hal-hal dunia. Jadi untuk firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita lebih dalam lagi, mari kita buka dalam Ibrani. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya ulang kembali dalam Ibrani Ibrani bab 12 ayat 1 dan 2. Nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerana kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah saudara, saya simpulkan dengan apa di ayat ini ia katakan oleh kitab Ibrani ini, bahwa apapun yang kita alami hari ini, setelah kita menyadari bahwa hidup kita ini ada tujuan, dan yang terpenting sekali saudara, untuk kesimpulan firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Untuk fokus adalah kita harus menanggalkan segala beban yang merintangi. Dan itulah sebenarnya nasihat ataupun dorongan firman Tuhan buat saudara dan saya hari ini. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan untuk terakhirnya untuk khotbah hari ini, saya mau mendorong kita semua, mari buka dalam Injil Matius bab yang ke-6 ayat 33. Injil Matius bab 6 ayat
yang ke-33. Apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sampai di sana saja saudara. Inilah keutamaan kita apabila kita sudah menjadi fokus. Saya mendorong saudara dan saya hari ini, apapun yang kita kerjakan, sebelum kita melakukan aktiviti kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita fokus dan kita mau menjadikan Tuhan itu adalah keutamaan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Apapun yang kita sedang lakukan hari ini, kita harus cari kerajaan Allah. Itulah kunci hidup keberhasilan orang-orang percaya yang memahami bahwa hidupnya adalah tujuan Tuhan. Jadi saudara, saya tidak akan panjangkan perkongsian saya ini buat saudara untuk hari ini. Saya mendorong saudara hari ini, dimanapun saudara berada hari ini. Mungkin saudara merasakan letih, lelah dalam iman saudara. Mungkin saudara merasakan sakit di batin saudara dan sebagainya. Firman Tuhan menjelaskan, menguatkan mendorong kita supaya kita itu fokus dan utamakan Tuhan. Jadi saya berdoa buat saudara semua supaya tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Dan saya mendorong mungkin yang mendengar dan menyaksikan khotbah ini, mungkin yang belum lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, karena Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi, memahami, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi saudara. Jadi sampai di sini saudara untuk dorongan saya. Jadi terima kasih buat semua yang sudah sanggup untuk bersama-sama dengan saya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus.